Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang doa. Judul dari kitab Adabul Thalabil Ilmi. Dalam kitab Adabul Thalabil Ilmi karangan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim Hafizullah menekankan sebuah prinsip besar bagi setiap penuntut ilmu, yaitu al-iftiqar ila Allah, merasa sangat butuh kepada Allah. Syekh menjelaskan bahwa ilmu adalah karunia murni dari Allah. Ia bukan semata-mata hasil dari kecerdasan otak, banyaknya buku yang dibaca, atau kuatnya hafalan seseorang, melainkan karena Allah. Oleh karena itu, senjata paling ampuh bagi seorang penuntut ilmu adalah doa. Tanpa doa, seorang penuntut ilmu akan terjebak dalam kesombongan intelektual dan ilmunya terancam tidak membawa keberkahan. Ada 3 poin penting terkait adab berdoa dalam menuntut ilmu yang disarikan dari panduan beliau. Yang pertama, meminta tambahan ilmu sebagai perintah Allah. Syekh mengingatkan bahwa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta tambahan sesuatu kecuali dalam urusan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha ayat 114. Jika Rasulullah SAW saja diperintahkan untuk terus meminta tambahan ilmu, apalagi kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan dosa, maka doa ini adalah pengakuan bahwa sumber segala ilmu adalah Allah Al-Alim. Yang kedua, fokus pada kebermanfaatan ilmu. Dalam kitab Adabul Thalabil Ilmi ditekankan bahwa tujuan utama menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Maka doa seorang penuntut ilmu tidak boleh berhenti, tetapi harus sampai pada manfaat. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung dari ilmu yang hanya menjadi wawasan tanpa amal. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Seorang penuntut ilmu yang jarang berdoa perlu dikhawatirkan akan memiliki ilmu yang luas, namun hatinya keras dan akhlaknya buruk. Yang ketiga, doa sebagai penjaga keikhlasan hati. Syekh Abdul Muhsin menekankan bahwa hati manusia bersifat bolak-balik. Hari ini kita bisa ikhlas belajar karena Allah. Mungkin besok kita belajar karena ingin dipuji orang. Maka doa adalah menjaga agar niat kita tetap lurus. Tanpa taufik dari Allah, mustahil bagi kita untuk tetap istiqomah dan di jalan ilmu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Para sahabat yang berbahagia,
Sebagai penutup, mari kita camkan nasihat Syekh bahwa ilmu adalah ibadah hati dan sholat yang rahasia. Sebagaimana sholat membutuhkan kesucian, maka ilmu pun membutuhkan kesucian hati. Dan doa adalah cara terbaik untuk mensucikan hati serta menarik turunnya rahmat Allah ke dalam akal dan pikiran kita. Jangan pernah melangkah ke majelis ilmu, jangan pernah membuka lembaran kitab kecuali setelah kita memohon pertolongan kepadanya. Ketuklah pintu langit dengan doa, niscaya pintu-pintu pemahaman di bumi akan dibukakan untuk kita. Semoga di tahun 2026 ini dan seterusnya Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang berilmu, beramal dan selalu bergantung hanya kepada-Nya. Dan jangan lupa, ketika kita sudah berdoa, maka kita harus berusaha. Dan ketika kita sudah berusaha, maka kita bertawakal kepada Allah atau berserah diri kepadanya. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.